Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin merenungkan atau berbicara dari yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, kalau orang sekarang berkata bahagia itu sederhana. Setiap kali saya melihat di Facebook fotonya, di Instagram, ya, itu bahagia itu sederhana. Papa, mama, anak-anak, mantu, cucu, kumpul-kumpul, bahagia itu sederhana, semua tertawa. Atau reuni, semua tertawa, bahagia itu sederhana. Saudara-saudara, memang kalau bahagia itu dianggap seperti itu, senang berkumpul, senang makan-makan bareng, senang berpesta, ya sederhana. Tapi yang patut diingat, kalau semuanya itu bubar, tidak ada pesta yang tidak bubar toh, tidak ada reuni yang tidak bubar, tidak ada kumpul-kumpul yang tidak bubar. Semua ke rumah masing-masing, ke dalam kehidupan masing-masing, bahagianya masih terus enggak. Mungkin hanya berupa kenangan. Karena ini bahagia sifatnya dari luar ke dalam. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksud dengan bahagia. Bahagia yang Tuhan maksud adalah dari dalam keluar, dari dalam hati keluar, memberikan pengaruh bahagia itu kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak tergantung dari situasi yang terjadi di luar, tapi tergantung dari situasi dalam. Kita pernah mendengar, kalau dekat orang itu rungsang rasanya. Ngomong sama orang itu, aduh gelisah, rungsang, pengen ngamuk aja jadinya. Tapi sebaliknya kita pernah mendengar juga, aduh kalau ketemu kamu rasanya senang, ya, rasanya bahagia, rasanya hidup ini kok lebih tenang dan seterusnya. Saudara-saudara, yang Tuhan maksud adalah bahagia yang tadi itu, yang kedua, ya. Kita membagikan kebahagiaan kepada orang lain karena hati kita bahagia dari dalam. Dan Tuhan Yesus bilang, yang berbahagia antara lain adalah orang yang membawa damai. Kenapa damai hilang? Ya, dalam lagu Yesus ada sobat kita karena tidak membawa segala sesuatu di dalam doa. Damai hilang, tidak tahu jalannya. Tapi juga damai itu hilang karena apa yang sering terjadi sekarang ini adalah berita. Berita yang kita dapat seringkali menghilangkan damai. Kenapa? Karena berita sekarang, kalau zaman dulu Tuhan bilang tentang mulut, tapi sekarang ini bisa verbal, bisa dalam bentuk tulisan. Berita isinya hoax, isinya gosip, isinya berita-berita yang tidak benar, yang menyudutkan orang, ya, yang memfitnah orang, yang mempermalukan orang lain. Dan saudara-saudara, itu sekarang tersebar sangat luas. Kalau dulu dari mulut saya ke mulut orang lain, dari mulut orang lain ke mulut orang lain lagi, itu saja penyebarannya sudah cepat. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, penyebarannya luar biasa cepat. Sebentar saja berita jahat, gosip, dusta, hoax sudah melebar kemana-mana, tersebar kemana-mana. Saudara-saudara, ini menghilangkan damai. Berita-berita ini seringkali bikin orang gelisah, rungsang, marah. Ya, kan ada yang kemudian menuntut tentang nama baik. Ya memang kalau ada segolongan orang tertentu senang kalau digosipin karena itu menyebabkan dia terkenal, golongan artis-artis itu, ya. Memang mereka kayaknya kalau nggak digosipin kurang enak, kepingin digosipin supaya namanya terkenal, gosip positif atau negatif. Tapi bukan itu yang seharusnya di dalam kehidupan orang-orang yang biasa seperti saudara dan saya. Saudara-saudara, orang-orang yang demikian, yang menyebar gosip, fitnah, ya, perkataan-perkataan, berita-berita yang jelek, itu mempunyai hati yang tidak baik dan menularkan kepada orang lain
virus hati yang tidak baik ini ditularkan kepada orang lain, tidak ada damai. Kenapa gitu? Ya saudara-saudara, hatinya culas, hatinya buruk. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 18-20, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Sekarang bukan cuma keluar dari mulut, yang ditutul sama jari kita, ya, karena mungkin itu dari HP kita, dari smartphone kita, atau dari iPhone kita. Saudara-saudara, seorang pembawa damai itu berbeda. Pikiran dan hatinya lurus. Lalu yang keluar dari pikiran dan hatinya seperti yang ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang najis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lalu kalau sudah dipikirkan, tentunya diperkatakan. Sebelum ngomong, mikir. Ini memang akan memberikan hasil yang baik kepada orang atau tidak. Ini benar sih. Ya meskipun benar, tapi kalau ini diomongkan, akan membuat suasana menjadi baik atau terjadi perang saudara, perang Bratayuda. Saudara, perlu hikmat, perlu hati yang baik. Orang-orang yang memiliki hati yang baik demikian, hati yang lurus, pikiran yang lurus, itu bahagia. Kenapa? Sebab mereka disebut anak-anak Allah. Yang hatinya bengkok, pikirannya bengkok, bukan anak-anak Allah, tapi orang-orang yang membawa damai. Pikirannya baik, hatinya baik, lurus, dia disebut anak-anak Allah. Apa untungnya disebut anak Allah? Kalau anak Allah itu keuntungannya apa? Doanya didengar. Ya saudara-saudara, doa itu kan menyatakan isi hati kita, keinginan hati kita, keperluan kita yang kita panjatkan, kita naikkan ke hadapan hadirat Allah, itu didengar. Dan kalau didengar, kita mendapatkan apa yang kita doakan. Ya Alkitab, Tuhan Yesus menjamin begini, Bapa manakah di antara kamu jika anak-anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, jadilah pembawa damai. Saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, kan berarti saya anak Allah. Nanti dulu, anak-anak Tuhan Yesus itu pembawa damai, karena Tuhan Yesus adalah Raja damai. Saudara-saudara, berbahagialah, sebab kita, saudara, sebab saya adalah pembawa damai. Di dalam Tuhan Yesus kita bisa, bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti renungan senja ini sampai akhir. Amin.